Unit rehabilitasi. Cerita ini terjadi saat aku menempuh pendidikan keperawatan. Aku harus menjalani program praktikum agar aku bisa lulus. Aku melakukan praktikum di salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan universitas tempat aku menjalani pendidikan. Aku ditempatkan di unit rehabilitasi. Aku bertugas merawat pasien yang sedang melakukan pemulihan fungsi tubuh. Tidak banyak pasien yang dirawat di unit itu. Bahkan ada beberapa tempat tidur yang kosong dari semenjak aku ditugaskan di sana. Kebanyakan dari pasien yang dirawat di sana adalah pasien yang sudah berusia lanjut. Namun ada seorang pasien yang bernama Oriana. Dia adalah seorang gadis yang baru berusia 17 tahun. Dia baru saja mengalami kecelakaan, hingga membuat kedua kakinya sulit digerakkan. Saat itu, dia harus menginap di rumah sakit untuk melakukan pemulihan. Meskipun baru mengalami hal yang mengerikan, Oriana adalah gadis yang sangat ceria. Dia menanyakan berbagai hal seperti, "Suster udah punya pacar? Ada yang disuka nggak di sini? Suster suka orang kayak gimana?" Pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan remaja seusianya. Oriana menginap di kamar VIP. Aku tidak pernah melihat kerabatnya datang menjenguknya. Setiap kali aku masuk ke kamarnya, Oriana selalu menyambutku dengan hangat. Jujur saja, mengobrol dengannya menjadi satu-satunya hiburanku saat aku menjalani masa praktekku. Terkadang aku menghabiskan waktu yang cukup lama di kamar Oriana, hingga membuat perawat senior memarahiku. Aku hanya diam dan sekedar menganggukkan kepala saat mereka memarahiku. Aku tidak mau menjadikan Oriana sebagai alasan aku dimarahi. Masa praktekku akan berakhir 1 minggu lagi. Aku mengucapkan salam perpisahan ke seluruh pasien yang pernah aku rawat di sana, termasuk Oriana. Seketika raut wajah Oriana berubah. "Ya, tinggal 1 minggu lagi ya. Sebelum kita berpisah, aku pengen pergi ke suatu tempat sama suster," ujarnya dengan memasang wajah sedih. Aku menolak keinginannya. Oriana belum dapat berjalan sendiri dan masih harus menggunakan kursi roda. Jika aku pergi dengannya tanpa sepengetahuan mentorku, tidak hanya aku akan gagal dalam program praktikum,
mungkin aku akan dituntut oleh keluarga Oriana. Namun, dia berulang kali memintaku. Ini permintaan terakhirku, Sus. Pokoknya nggak boleh. Kalau Oriana kenapa-napa gimana? Aku mengatakan dengan nada yang cukup tinggi. Jika aku tahu tempat yang ingin dia datangi, mungkin aku dapat mempertimbangkannya. Namun ketika kutanya, Oriana berbicara dengan berbisik. Aku hampir tidak dapat mendengarnya. Namun aku tahu, dia hanya mengatakan, "Rahasia." Saat itu, aku merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti sekujur tubuhku. Pada akhirnya, aku tetap menolak permintaan Oriana dan melanjutkan program praktikumku yang hanya tinggal 1 minggu. Namun aku merasa cukup sedih karena setiap kali aku berkunjung ke kamar Oriana, dia tidak terlihat ceria seperti biasanya. Dia bahkan tidak meresponku ketika aku mengajaknya berbicara. Suatu malam, 2 hari sebelum program praktikumku berakhir, aku berpamitan dengan dokter dan perawat-perawat lain untuk pulang. Aku sudah berada di lantai 1 dan berdiri di depan pintu masuk. Ada satu hal yang masih mengganjal pikiranku. Hubunganku dengan Oriana beberapa hari terakhir tidaklah baik. Aku tidak ingin program praktikumku berakhir dengan sebuah penyesalan. Aku kembali ke lantai 2, ke unit rehabilitasi untuk mendatangi kamar Oriana. Saat itu sudah sekitar pukul 8 malam. Lorong di unit rehabilitasi sudah sepi. Tidak ada seorang perawat pun yang terlihat di ruang perawat. Mungkin mereka sedang mengunjungi pasien di salah satu kamar. Aku mengetuk kamar Oriana. "Masuk aja." Aku mendengar jawaban dari Oriana. Aku membuka pintu kamarnya dan melihat Oriana sedang membaca sebuah buku. Raut wajahnya masih saja terlihat kesal ketika melihatku. Namun saat kutanya mengenai tempat yang ingin ia datangi, seketika wajahnya kembali berseri seperti saat pertama kami bertemu. Oriana akan menunjukkan jalannya, sementara aku mendorongnya menggunakan kursi roda. Ketika kami keluar, aku masih belum melihat ada perawat di ruang perawat. Kami bergegas keluar lorong unit rehabilitasi. Saat kami hendak keluar, aku terkejut melihat mentorku yang baru saja masuk. "Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan?" Aku terkejut sekaligus heran. Aku hanya bisa menjawab dengan menganggukkan kepala dan kemudian keluar dari unit rehabilitasi. Aku sempat melihat wajah mentorku yang juga terlihat kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi?
Kenapa mentorku tidak memarahiku? Kenapa dia hanya bertanya seperti biasa, seolah-olah dia tidak melihat Oriana yang duduk di kursi roda. Kami melanjutkan perjalanan sesuai arahan Oriana. Aku masih tidak tahu tujuan Oriana. Kami tiba di sebuah pintu masuk lorong. Aku sudah berada di rumah sakit itu selama beberapa bulan. Kupikir aku tahu seluk-beluk rumah sakit itu. Tapi aku tidak tahu lorong apa yang berada di depanku saat itu. Tempatnya di dalam, Sus, di unit intensif. Ujar Oriana dengan nada cerianya. Unit intensif adalah ruangan khusus untuk merawat pasien yang membutuhkan pengawasan ketat. Setahuku, unit intensif hanya berada di lantai 1. Aku tidak tahu ada unit lain yang berada di lantai 2. Kenapa Oriana tahu mengenai unit intensif yang bahkan tidak aku tahu? Apakah salah satu kerabat Oriana dirawat di unit itu? Oriana, kenapa kamu ngajak ke sini? Aku dulu pernah dirawat di sini. Jawabnya. Kami sudah masuk ke dalam unit intensif. Lorong tersebut cukup gelap. Tidak seperti unit-unit lain di rumah sakit itu. Tapi aku masih dapat melihat apa yang ada di sana. Aku dapat melihat alat-alat medis dan beberapa kursi roda. Aku melihat ke arah kamar. Namun kamar di sana hanya kamar rumah sakit kosong. Aku tidak melihat seorang pun perawat maupun pasien. Aku sangat menyesal menuruti permintaan Oriana. Tapi sepertinya itu sudah terlambat. Udah, kita kembali ke kamar. Seketika lampu di lorong itu padam. Aku sangat panik dan ketakutan. Dan ketika lampu sudah menyala kembali, Oriana sudah tidak ada di kursi roda. Oriana memiliki kaki yang lemah. Untuk berdiri pun sangat sulit, apalagi untuk berjalan. Kurasa sangat tidak mungkin. Kemana perginya Oriana? Dalam pikiranku, hal yang harus kulakukan adalah mencari Oriana. Aku membuka semua kamar di lorong itu. Aku tidak dapat menemukannya. Kemudian aku mendengar suara seperti kursi roda yang sedang berjalan. Aku menahan nafasku dan mencoba mendengar dari mana arahnya suara itu. Suaranya bergema di lorong itu. Aku yakin itu bukan Oriana, tapi sesuatu yang lain. Aku tidak mau mencari tahu apa itu. Aku bergegas keluar unit intensif dan menuju lift.
Aku menekan-nekan tombol lift. Saat itu lift sedang berada di lantai 4. Kemudian turun ke lantai 3. Lantai 2. Pintu lift mulai terbuka. Aku memasuki lift dan menekan tombol lantai 1. Namun pintu lift tidak mau tertutup. Berkali-kali aku menekan tombol untuk menutup pintu lift. Lift itu tetap tidak mau tertutup. Aku berpikir untuk menggunakan tangga darurat. Kakiku tidak mau berhenti gemetar. Bahkan rasanya sangat lemas. Untung ini hanya lantai 2. Ketika aku akan menuruni tangga, aku mendengar suara kursi roda lagi. Kali ini datangnya dari bawah. Aku tidak punya keberanian untuk turun. Aku memutuskan untuk kembali ke unit rehabilitasi. Aku berlari sekencang yang aku bisa. Kakiku membawaku ke kamar Oriana. Aku membuka kamarnya. Oriana sudah berada di kamarnya. Dia sedang duduk di kasur sambil membaca sebuah buku. Dia tersenyum ke arahku. Aku merasa sangat tenang. Namun aku tidak ingat lagi apa yang terjadi setelah itu. Aku terbangun di sebuah kamar dengan infus di tanganku. Aku sudah tidak sadarkan diri selama 2 hari. Ketika aku tanya apa yang terjadi, mereka menemukanku tidak sadarkan diri di depan pintu kamar nomor 12 di unit rehabilitasi. Itu adalah kamar Oriana. Aku menanyakan keadaan Oriana kepada perawat yang berjaga. Namun mereka bilang tidak ada pasien bernama Oriana di unit rehabilitasi. Bahkan ketika aku tanya kepada mentorku juga tidak tahu siapa Oriana yang aku bicarakan. Ketika aku sudah cukup pulih, aku mencari tahu apa yang terjadi dengan Oriana. Memang benar, kamar nomor 12 sudah lama kosong. Tidak ada pasien bernama Oriana. Beberapa tahun setelah itu, aku sudah resmi menjadi perawat. Aku bertemu dengan mentorku. Saat itu mentorku bertanya bagaimana aku tahu tentang Oriana. Aku menceritakan semuanya. Setelah aku meninggalkan rumah sakit, mentorku sempat bertanya kepada seorang dokter senior. Saat itu dokter memang tidak ingat dengan pasien bernama Oriana. Namun mengenai unit intensif, puluhan tahun lalu, unit intensif di rumah sakit itu berada di lantai 2. Namun sekarang sudah pindah ke lantai 1. Sedangkan unit intensif yang dulu berada di lantai 2 sudah dialih fungsikan menjadi unit rehabilitasi.